Bab 3001. Setelah berbicara, dia melangkah mundur dan mengirim Xiu masuk. Sejak Xiu mengikuti Amy ke ruang departemen, detak jantungnya terus bertambah cepat. Sekarang, melihat Charlie duduk di sofa, detak jantungnya menjadi sangat cepat. Dia membungkuk kepada Charlie dengan gugup dan bersemangat, berteriak di mulutnya, "Grace." Charlie tersenyum sedikit, dan setelah mengundangnya untuk duduk di sofa, dia bertanya padanya, "Bagaimana perasaanmu 2 hari terakhir ini?" Xiu buru-buru berkata, "Sangat bagus, terima kasih atas perhatianmu." Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Kudengar kau membawa Ocean Shipping Group dari kakekmu." "Iya." Xiu berkata, "Anda meminta saya untuk menjadi kepala keluarga Su dalam 3 tahun. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, tetapi bagaimanapun, saya harus mengambil langkah pertama." Charlie setuju dan berkata, "Kamu telah melakukan langkah ini dengan sangat baik. Bagi Anda, itu sudah dianggap sebagai manfaat maksimal." Xiu tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, "Terima kasih atas pujiannya." Charlie bertanya padanya, "Lalu apa rencanamu selanjutnya?" Grup pengiriman laut keluarga Su saat ini sepenuhnya dilarang. Jika Anda tidak menemukan jalan keluar dengan cepat, bisnis warung mungkin akan lepas dari tangan Anda. "Iya." Xiu berkata, "Awalnya saya ingin bertemu dengan Grace dan mengobrol. Tanpa diduga, Anda akan menghubungi saya terlebih dahulu. Sebenarnya, saya berniat menjual seluruh grup pengiriman laut secara langsung dengan uang tunai. Gunakan dana yang direalisasikan untuk melakukan bisnis lain. Tapi aku memikirkannya nanti. Jika saya menjual grup transportasi laut keluarga Su, maka kakek saya pasti akan membenci saya, dan seluruh keluarga Su akan memperlakukan saya sebagai musuh. Kalau begitu, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan dalam hidupku untuk menjadi Su Family Patriarch." Charlie mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Jika Anda langsung menjual seluruh grup pengiriman laut, itu sama dengan mengambil sejumlah besar kompensasi dan kemudian memutuskan hubungan dengan keluarga Su." Xiu buru-buru bertanya, "Apakah Anda punya saran bagus untuk saya, Grace?" Bab 3002. Charlie berkata, "Saya sedang bersiap untuk memulai bisnis pengiriman laut. Saat ini, saya memiliki cukup dana di tangan saya. Yang saya kurang adalah sumber daya yang siap pakai. Jika Anda tertarik, kami dapat mendirikan perusahaan patungan bersama. Semua sumber daya grup pelayaran laut akan menjadi bagian." Xiu bertanya dengan gembira, "Apakah saya harus bekerja langsung dengan Anda?" "Iya." Charlie mengangguk dan berkata, "Tapi saya belum mau mengumumkan identitas saya, jadi perusahaan pelayaran laut ini harus didirikan dalam bentuk perusahaan cangkang baru secara terpisah. Informasi pribadi saya tidak akan muncul di perusahaan ini." Dia tahu bahwa Charlie selalu rendah hati, jadi dia berkata, "Selama Grace berbicara, saya akan segera mengintegrasikan semua sumber daya yang dapat diintegrasikan dan melayani Anda dengan sepenuh hati." Charlie berkata dengan serius, "Saya tidak ingin Anda bekerja sama dengan saya karena saya menyelamatkan Anda. Karena ini adalah bisnis kemitraan, Anda harus mendapatkan apa yang Anda butuhkan, dan saya tidak boleh membiarkan pihak lain berkontribusi semata." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Syarat kerja sama saya adalah saya menginvestasikan 10 miliar dolar AS dalam bentuk tunai dan menggunakan semua sumber daya yang dapat saya integrasikan sebagai ekuitas. Di sisi Anda akan mengintegrasikan seluruh lautan keluarga Su, grup transportasi. Bawa dan dirikan perusahaan baru, saya menyumbang 51%, dan Anda menyumbang 49%. Jika Anda berpikir bahwa Anda bersedia bekerja sama dengan saya, maka saya akan mulai membuat pengaturan berikutnya sekarang." Xiu berkata tanpa ragu-ragu, "Saya bersedia." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika ini masalahnya, aku akan membantumu memenangkan lebih banyak sumber daya dan inisiatif di masa depan." Dengan itu, dia mengangkat ponselnya, menelepon Ishak, dan berkata, Ishak, bawa ponsel dan ke sini." Ishak dengan cepat bergegas dengan ponsel yang dimatikan. Charlie mengambil telepon, menyalakan daya secara langsung, menemukan informasi kontak Cheng Feng, dan berkata kepada Xiu, "Aku akan menelepon kakekmu sekarang." Xiu bertanya dengan heran, "Grace, mengapa kamu ingin menelepon dia?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bukankah dia selalu ingin menemukanku, maka aku hanya memenuhi keinginannya." Jadi, tepat ketika Cheng Feng menggaruk kepalanya mencoba memahami situasi di depannya,
Charlie langsung menekan tombol dial di depan Xiu dan Ishak. Cheng Feng, yang dalam kesusahan, tiba-tiba melihat panggilan datang dari Dan, dan dia sangat gembira. Dia tanpa sadar berkata, saya pikir Dan seharusnya tidak mengalami masalah, selama dia mencium bau yang sedikit berbahaya, dia akan segera melarikan diri. Setelah berbicara, dia segera mengangkat telepon dan berkata tanpa berpikir. Paman Mai, dari mana saja kamu? Aku telah mencarimu dan belum menemukanmu sepanjang pagi. Charlie mencibir di ujung telepon, dan berkata dengan nada mengejek, jangan mencarinya, dia telah dikendalikan olehku. Kata-kata Charlie membuat hati Cheng Feng tertegun, dan telepon hampir jatuh ke tanah terlepas dari cengkeramannya yang kuat. Setelah beberapa saat, dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya dengan ragu-ragu, kamu, siapa kamu? Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Su, Anda telah menghabiskan begitu banyak usaha dan mengirim begitu banyak orang untuk menemukan keberadaan saya. Saya sangat tersanjung, jadi saya berinisiatif untuk menelepon dan menyapa Anda. Bab 3003. Cheng Feng awalnya berpikir bahwa Dan mungkin memiliki wawasan tentang bahaya sebelumnya, jadi dia melarikan diri darinya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang menelepon adalah orang misterius yang telah dia cari, untuk waktu yang lama. Itu satu hal untuk selalu ingin menemukan pihak lain dan membunuh pihak lain, tetapi tiba-tiba diketahui oleh pihak lain, dan mendapat telepon dari mereka adalah masalah lain. Pada saat ini, Cheng Feng bertanya dengan gugup, apa maksudmu? Charlie tertawa dan berkata, apa maksudku? Bagaimana saya bisa menyelamatkan cucu Anda dan cucu perempuan Anda, dan juga menyelamatkan menantu perempuan Anda? Saya pasti bisa dianggap sebagai dermawan keluarga Su Anda. Pikiran buruk apa yang bisa saya miliki? Tidak lebih dari sekadar mengagumi nama Pak Tuasu dan ingin menemukan kesempatan untuk mengobrol sambil minum anggur dan memasak dengan Pak Tuasu. Kamu, Cheng Feng panik di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, aku belum pernah bertemu denganmu. Saya tidak memiliki keluhan dan dendam. Bagaimana Anda akan menyerah? Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Su tidak mungkin menyerah. Saya menelepon, bukan untuk bernegosiasi dengan Anda, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa sebelum hari ini, Anda telah mengambil inisiatif untuk melawan saya, dengan sengaja mencoba menemukan saya. Untuk menangkapku. Tapi setelah hari ini, aturan mainnya telah berubah. Sekarang, giliranku untuk menemukanmu. Saya harap Anda bersembunyi dengan baik di Suzhou, dan saya tidak dapat ditemukan dengan mudah, karena dalam hal ini, permainan tidak ada artinya. Setelah itu, Charlie langsung menutup telepon, lalu mematikan ponsel Dan. Dia baru saja mematikan telepon, dan Xiu di samping sudah kaget dan tidak bisa berkata-kata. Bab 3004. Dan Ishak tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, apakah Anda berencana untuk mengambil inisiatif dan pergi ke Cheng Feng untuk menyelesaikan akun? Bagaimana mungkin? Charlie tersenyum dan berkata dengan main-main, jika aku pergi mencari Cheng Feng untuk menyelesaikan rekening sekarang. Bukankah akan membuang-buang uang untuk anak-anaknya yang tersisa dan keluarga Wei? Setelah berbicara, Charlie berkata lagi. Jika saya membunuhnya sekarang, alih-alih mendapatkan keuntungan besar, saya akan menjadi penonton, menunggu pemisahan keluarga Su dan keluarga Wei saat itu. Akan memanfaatkan keuntungan nelayan. Jika saya harus melakukan segalanya, saya tidak boleh bertindak bodoh untuk melakukan hal semacam ini. Ishak bertanya dengan sedikit bingung, lalu mengapa kamu memberitahu Cheng Feng sekarang? Charlie tersenyum dan berkata, buat dia takut. Anjing tua ini memanipulasi boneka di belakang punggungnya sepanjang hari. Sesuatu terjadi pada boneka itu. Dia berpikir bahwa memotong benang akan melindungi risikonya. Hal baik semacam ini sudah tidak ada lagi mulai sekarang. Tidak ada lagi penawaran untuknya. Setelah berbicara, dia tersenyum bercanda, percaya atau tidak, orang tua ini mungkin ketakutan sekarang. Aku percaya. Ishak tersenyum, Kari dan Dan sama-sama hilang, dan kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia harus ketakutan sampai mati. Charlie tersenyum dan berkata, aku meneleponnya hanya untuk memukulinya dan memberinya sedikit tekanan. Ishak mengangguk dan tersenyum, kurasa dia akan lari dari Suzhou dengan ekornya tertangkap hari ini. Charlie berkata dengan tenang, saya pikir masalah terbesarnya saat ini adalah dia tidak tahu kemana harus melarikan diri.
Jika dia tinggal di pedesaan, dia akan dengan mudah ditemukan dimanapun dia berada. Meski lebih aman pergi ke luar negeri untuk menghindari sorotan, dia jelas tidak berani mengambil langkah ini. Ishak bertanya dengan bingung, "Mengapa?" Charlie bertanya balik, "Jika Anda adalah seorang kaisar kuno, apakah Anda berani meninggalkan negara Anda?" Ishak segera memahami arti kata-kata Charlie dan berkata, "Tuan, saya mengerti apa yang Anda maksud. Cheng Feng memiliki posisi sebagai patriark. Pasti banyak orang yang mengincar Cheng Feng. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak berani meninggalkan Cina." "Iya." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya dia memiliki 5 putra, yang tertua dan yang kedua ada di tanganku, dan tersisa 3. Masing-masing dari ketiga orang ini pasti berharap untuk mewarisi posisi tersebut." Bab 3005. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Awalnya, ketiga orang ini mungkin tidak memikirkannya, tetapi saat bos dan anak kedua menghilang satu demi satu, itu pasti akan membuat mereka masing-masing memiliki kesempatan untuk memiliki cara mereka sendiri. Mewarisi ilusi posisi ini belum mempertimbangkan cucu Cheng Feng. Generasi muda itu juga harus berharap bisa mengendalikan keluarga sendirian. Jadi, Cheng Feng tidak memiliki pilihan terakhir dan tidak akan pernah meninggalkan Cina. Karena begitu dia pergi, dia mungkin tidak akan kembali dalam kehidupan ini. Dalam keluarga kerajaan kuno, banyak anggota keluarga kerajaan diasingkan secara permanen. Alasannya adalah mereka yang berkuasa tidak ingin orang tersebut kembali dan mengancam pemerintahan mereka. Bahkan di zaman modern ini, ada beberapa upaya untuk merebut tahta di luar negeri. Umumnya, presiden pergi ke luar negeri untuk berkunjung, dan kudeta dalam negeri diluncurkan di punggungnya. Pada saat yang sama, mereka harus waspada terhadap kematian dan tidak pernah membiarkan mantan presiden kembali ke negara tersebut. Alhasil, mantan presiden itu hanya bisa hidup di pengasingan. Oleh karena itu, hari di mana Cheng Feng meninggalkan Tiongkok, itu pasti awal dari kematiannya. Zhou tidak berbicara dan memandang Charlie untuk beberapa saat, lalu bertanya, "Apakah kamu ingin menelepon kakekku untuk memaksanya meminta bantuanku?" "Iya." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kakekmu pasti sangat tidak aman sekarang. Tidak ada perlindungan ahli yang kuat di sekitarnya, baik di Suzhou, East Cliff, atau mitra domestik lainnya. Sangat sulit bagi kota untuk menjamin keselamatannya, dan dia telah memegang kekuasaan keluarga dan enggan melepaskannya, sehingga dia tidak berani pergi ke luar negeri. Satu-satunya pilihan adalah berdamai." Setelah jeda, Charlie mengguncang telepon yang telah dimatikan di tangannya, dan tersenyum, "Tapi aku sudah mengatakan kata-kata kejam tadi. Ponsel ini juga telah dimatikan. Dia ingin berdamai, tetapi dia tidak dapat menemukan saya sama sekali. Dia akan mencari cara apapun untuk menghubungi saya, dan satu-satunya cara adalah menemukan Anda." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Jika dia benar-benar meminta Anda untuk berdamai, maka Anda siap berjanji padanya, tetapi Anda tidak boleh berkata terlalu buruk. Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda akan mencoba yang terbaik, tetapi Anda tidak yakin dapat membujuk saya atau tidak." Zhou ragu-ragu sejenak, dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu khawatir setelah kita bekerja sama dalam transportasi laut, dia akan maju untuk menghalangi?" "Iya." Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, nilai pasar bisnis transportasi laut keluarga Su dalam keadaan normal setidaknya RMB 300 miliar hingga 400 miliar. Sekalipun menghadapi kesulitan sekarang, total aset tetap sebenarnya setidaknya RMB 200 miliar. Kakekmu menyerahkan sepotong besar kue ke tanganmu, dia hanya berharap kamu akan menyimpannya untuknya, daripada hanya mengambil pisau dan garpu dan memakannya. Begitu Anda mengajak seluruh grup pelayaran laut untuk bekerja sama dengan saya, di matanya, itu sama saja dengan menjual kuenya. Ini benar-benar akan menyentuh skala negatifnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda saat itu, bahkan tanpa ragu-ragu. Menentangmu lagi. Karena itu, Charlie berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Tapi Anda dapat yakin bahwa setelah Anda setuju bahwa Anda akan menjadi perantara untuknya, Anda tidak perlu khawatir dia akan memalingkan wajahnya. Karena saya tidak punya waktu untuk merawatnya untuk sementara waktu, dan menelepon dan mengancamnya bahwa saya ingin menemukannya, tetapi itu hanya tembakan palsu. Jadi, dia aman dalam waktu singkat, setidaknya aku tidak akan berurusan dengannya."
Dan dia pasti akan mengaitkan keamanan semacam ini dengan Anda, merasa bahwa itu sepenuhnya bantuan Anda. Pada saat itu, dia akan melihatmu sebagai jimatnya, beraninya dia mencegahmu mengambil grup transportasi laut keluarga Su dan bekerja sama denganku,